Ini pirang dino lho, anu Apa? iki panganan ini. Ya, iki. Apa sehari? Ya sini sehari. Oh, ngono tak ya. Ya. Sekali makan ya. Bukan robot oleh gitu. Kalau biuran harus mahar kuantum lah. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, senang kembali berjumpa dengan saudara dan hari ini kita akan bersama-sama berbincang dengan Mas Yuda. Beliau ini peternak babi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah sekian lamanya dia bergelut dengan usahanya. Dan hari ini kita akan mendengar kesaksian dan saya percaya melalui kesaksian dan perbincangan kami hari ini akan memberkati saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan menanyakan beberapa hal supaya saudara juga bisa mengikuti bersama-sama dengan saya kepada Mas Yuda terkait dengan ternak babinya. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan ke Mas Yuda adalah sudah berapa lama ini Mas Yuda usaha ternak babi ini? Sebelumnya salam. Saya memulai peternakan babi ini sudah kisaran 8 tahun yang lalu, dan itu dari pemberian dari mertua kami untuk saya belajar untuk peternak babi. Itu Ya, baik. Ternyata sudah 8 tahun Bapak Ibu saudara-saudara, waktu yang tidak singkat, sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari pemberian mertua, puji Tuhan, ada mertua yang memperhatikan anak dan menantu dan ini luar biasa. Nah, yang kedua yang saya ingin tanyakan ke Mas Yuda, kira-kira ada tidak perbedaan penghasilan yang diterima dari ternak babi ini pada waktu dulu sebelum masa pandemi dan sekarang pada saat masa pandemi? Bagaimana Mas Yuda? ya, sebetulnya kalau ternak babi saya sendiri selama sebelum pandemi dan sekarang pandemi ini perbedaannya sangat sedikit, karena saya cuma memberi pakan babi itu dari sisa-sisa makanan dari tetangga-tetangga, dan kalau beli cuma pakai dedak sama ampas tahu itu saja. Dan untuk penghasilannya yang membedakan adalah sebelum pandemi itu banyak agen-agen yang mengambil habis ternakan itu, banyak yang ngambil, tapi di masa pandemi ini sangat berkurang sekali sebab banyak yang belum tikar lah gitu maksudnya, karena pakan mahal juga yang ngambil juga ada jarang gitu ya. Itu Om, Ya. perbedaannya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita mendapatkan keterangan dari Mas Yuda bahwa setidaknya ada dua hal yang membuat penghasilan Mas Yuda sebagai peternak babi di masa pandemi ini sedikit mengalami penurunan, karena memang pada umumnya ternak babi mengharuskan untuk membeli pakan buatan dengan harga yang rupanya tidak murah. Tetapi di masa pandemi bukan hanya tidak murah, rupanya juga lebih sulit untuk didapatkan. Sehingga puji Tuhan Mas Yuda punya solusi untuk memberi makan seadanya, tetapi rupanya juga tidak mengurangi kualitas ternak babinya. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan hari ini saya juga ingin menanyakan ke Mas Yuda, kira-kira kiat apa atau pesan-pesan apa yang Mas Yuda ingin sampaikan kepada semua pendengar, semua yang melihat konten kita hari ini mengenai bagaimana bisa bertahan
di masa-masa pandemi seperti sekarang yang saya tahu, saudara tahu memang tidak mudah. Tapi pasti ada kiat-kiat yang kita dapat, ada pesan-pesan yang Mas Yuda akan sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimana Mas Yuda? Ya, saya cuma memberi pesan untuk setiap pemirsa yang melihat, yang pemirsa di rumah dimanapun yang berada. Dalam pandemi ini setiap usaha kita pasti banyak yang kurang, banyak yang belum tikar. Tapi mari kita di masa pandemi ini kita lebih dekatkan kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang memberi kita hikmat, yang memberi kita semuanya itu untuk kita bertahan di dalam masa pandemi, di dalam usaha kita. Itu Ya. terima kasih. Bagaimana dengan istri barangkali atau pasangan hidup yang mungkin juga harus dilibatkan untuk mengambil keputusan di masa pandemi ini tentang usahanya, bagaimana Mas Yuda? Apakah Ya, itu puji Tuhan untuk istri saya sendiri yang sehati dengan saya, dan dia sendiri juga punya sangat cinta sama Tuhan, dan dia setiap permasalahan yang keluarga kami yang kami hadapi, kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa untuk setiap solusi yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan memberi hikmat, dan Tuhan memberi hikmat untuk kami terus berjuang dalam pandemi saat ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, saya mendapatkan 3 hal hari ini yang Mas Yuda sampaikan sebagai seorang peternak babi, bagaimana bisa bertahan di masa-masa pandemi. Yang pertama, tetap libatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengambil keputusan apapun, dan jangan pernah lupa. Mas Yuda tadi menyampaikan betapa peran seorang pendamping yang sangat mendukung terhadap pasangan hidup kita dan akan mengembangkan usaha kita, dan sesuatu yang pesan yang luar biasa hari ini yang kita dapat dari Mas Yuda. Dan terima kasih Mas Yuda untuk perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Tuhan kiranya memberkati usahanya. Amin. Begitu Bapak Ibu saudara-saudara perbincangan kita hari ini, dan kiranya apa yang kami bicarakan akan mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini dalam pertemuan saya dengan Mas Yuda dalam sebuah sharing kehidupan yang kami bicarakan, kami bincangkan saudara-saudara, ketika bagaimana dia memulai membangun usaha merintis ternak babi, dan itu sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi puji Tuhan saudara-saudara dalam perkembangan selanjutnya dia cukup diberkati. Tapi ada satu peristiwa di mana masa pandemi dia alami sama seperti saudara dan saya mengalami masa pandemi, dan itu mengakibatkan dia harus mengalami beberapa kerugian. Tetapi saudara-saudara, ada peristiwa yang menarik, ada hal yang menarik dalam perbincangan kami, bahwa seperti yang saudara dan saya tahu, bagaimana dia menjadi anak Tuhan yang tetap bertahan di tengah kesulitan yang dihadapi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa di masa-masa seperti ini kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan kekuatan untuk terus bertahan, dan itu yang ditunjukkan oleh Mas Yuda dalam perbincangan kami kemarin. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tidak segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah lepas kontrol dari segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk di saat saudara dan saya sekarang menghadapi masa pandemi. Ada pesan yang Mas Yuda sampaikan dalam perbincangan kita mengenai bagaimana dia terus bertahan di tengah situasi yang seperti ini. Karena ingat, dia pun juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap tidak kehilangan sukacita bersama dengan keluarganya. Dia terus melibatkan istrinya untuk mengambil keputusan apapun, dan bahkan melibatkan anaknya untuk berdoa bagi kemajuan peternakannya. Walaupun sampai dengan hari ini mungkin dia tidak menghasilkan ternak dalam jumlah yang besar, tapi kekuatan yang dia terima dari Tuhan untuk bisa bertahan itu luar biasa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong saudara dan saya, menguatkan kita, mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap bertahan dalam situasi apapun, menyadari bahwa segala perkara Tuhan pasti akan sanggup menolong kita melewati masa-masa sulit ketika kita bergantung kepada Tuhan. Pernyataan ini tidak mudah keluar sebagai statement yang sekedar keluar sebagai ucapan bibir, lip service semata. Tetapi ketika Paulus mengatakan hal ini, saudara-saudara, dia melewati berbagai macam kesulitan, tantangan, mungkin sama seperti yang Mas Yuda alami dalam versi yang berbeda. Tapi bagaimanapun saudara-saudara, ketika saudara dan saya bergantung penuh kepada Tuhan, tetap melakukan bagian kita, mengerjakan bagian kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan bagiannya sehingga saudara dan saya bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberiku kekuatan. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap kuat, tetap sehat, jaga kesehatan saudara, dan terus hidup bersama dengan Tuhan. Pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.